Bab 91. Terima kasih telah memberikan kebaikan pada kami, Tuan Muda. Setelah menunggu lama, bel makan siang akhirnya berbunyi. Hong Dali berkemas dengan rapi dan bersiap untuk pergi. Ketika dia tiba di pintu kelas, dia melihat Tang Muxin yang tersipu berdiri di ambang pintu. Ketika dia melihatnya keluar, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai berjalan keluar sekolah terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Hong Dali bergegas berlari dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ai, Xin, mengapa kalian lari begitu melihatku? Aku tidak melakukan hal yang memalukan, kan?" Tang Muxin tidak sabar untuk melemparkan tas itu ke kepalanya. "Kamu telah menjadi Big Bird Hong, menjauhlah dariku, jangan datang, mengerti?" Dia berbicara dengan lembut. "Burung besar Hong." Hong Dali bertanya dengan wajah polos. "Tidak apa-apa memanggilku Hong Dali atau Hong Dacui, tapi ada apa dengan burung besar Hong?" "Yah, bukankah itu karena..." Wajah Tang Muxin memerah karena malu, dan bahkan seluruh lehernya mulai memerah. "Bukankah itu karena kamu, yang tidak punya kegiatan lain selain berkompetisi dengan Liu Mingcheng setelah makan, beradu siapa yang lebih hebat, sekarang seluruh sekolah memanggilmu, burung besar, bukan pemalas. Apa-apaan ini, bagaimana bisa aku disalahkan?" Hong Dali memuntahkan seteguk air. "Aku hanya ingin pergi ke toilet, dan dia ingin mengikutiku apapun yang terjadi, aku tidak bisa begitu saja menghindari pergi ke toilet hanya karena dia ingin mengikuti. Kan, orang bisa menahan tinjanya tetapi tidak bisa menahan kencingnya, kau pernah mendengar tentang ini, bukan?" Apa maksudmu dengan kau bisa menahan ini tapi tidak itu?" Tang Muxin ingin sekali mencubit Hong Dali sampai mati. "Jangan mendekatiku." Baiklah, aku tidak akan mendekat," gerutu Hong. "Kita masih harus pergi menonton film bersama nanti. Kita akan bicara saat waktunya tiba." Tang Muxin berjalan menjauh dengan langkah lebih cepat sambil mendengus. "Menjauhlah dariku. Kau benar-benar sulit dilayani." Hong Dali cemberut. "Baiklah, aku akan menjauh darimu, Ai." Hati seorang wanita seperti mengambil jarum dari dasar laut, sangat sulit dimengerti. Suasananya berisik sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya, mereka tetap naik ke mobil. 3 malaikat pendoa membuka jalan, dengan malaikat terbang mengikuti di belakang sampai ke gedung Chen Hui sebelum langsung menuju ke perusahaan hiburan Cai Wei di lantai 9. "Salam, Tuan Muda." Saat melihat barisan Hong Dali yang tangguh memasuki perusahaan, karyawan Cai Wei Entertainment berdiri dan menyambutnya. "Salam kawan-kawan, kalian telah bekerja keras." Hong Dali mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan kepada mereka seperti seorang pemimpin Nazi, sebelum dengan tegas mengatakan kalimat berikut, 1000 per orang, beri mereka tip. Karyawan Cai Wei Entertainment langsung merasa bersyukur. Rasanya sangat bahagia mengikuti Tuan Muda. Kami bisa makan apa saja yang kami mau dan menerima tip tanpa perlu bersusah payah. Keputusan yang sangat bijaksana untuk datang dan bekerja di sini. Dewa Matahari, aku memujamu. Pada saat ini, Lin Yanwei tersenyum dan menyapanya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda, apakah Anda masih menembak?" "Tanpa diduga." "Tembak? Tentu saja, kami akan menembaknya." Hong Dali berkata sambil terkekeh. "Persiapkan semuanya, ada beberapa perubahan dalam pidato pembukaan." "Baiklah." Lin Yanwei dan Zhang Kai segera mengatur agar semua orang bersiap. 10 menit kemudian, di studio rekaman Cai Wei Entertainment. Masih Ling Xiaoyi yang menyampaikan pidato pembukaan, program ini dipersembahkan kepada Anda oleh. Setelah itu, seorang antek laki-laki dengan suara berat melanjutkan, "Prodigal League, sebelum tiba giliran Hong Dali, aku ingin menghabiskan uang dengan bebas, aku ingin menghamburkan uang." Ling Xiaoyi kemudian melanjutkan, "Dan juga." Antek yang sama berkata, "Obat Tang," dan setelah itu giliran Tang Muxin, "Jangan berhenti minum obatnya." Dari sini, ada baris tambahan dalam naskah. Ling Xiaoyi, "Minuman Might, kali ini, masih Hong Dali yang melanjutkan dengan suaranya yang dalam, "Sehari tanpa minuman Might, sehari yang tidak nyaman." Dengan penutupan yang dilakukan oleh Ling Xiaoyi, disponsori dan disiarkan. Setelah perkenalan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Zhang Kai bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, dan Lin Yanwei menutup mulutnya sambil terkikik. Bahkan Tang Muxin, yang sudah tahu sebelumnya, tidak bisa berhenti tertawa. Ling Xiaoyi, sebagai pemimpin para antek, tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Ide-ide Tuan Muda selalu menarik. Dengan suara keras, Hong Dali memberi perintah. Semua orang telah berkoordinasi dengan baik, beri tips 1000 kepada semua orang. Semua orang di sekitar bersorak memuji. "Terima kasih telah memberikan kebaikan kepada kami, Tuan Muda." Setelah tertawa sebentar, Hong Dali bertanya, "Apakah animasi pembuka dan lagu tema pembuka dan penutup sudah selesai, bagaimana?" Zhang Kai, yang mengikuti Hong Dali paling lama, melaporkan terlebih dahulu, "Mereka sudah selesai, keduanya tidak sulit,
avatar kami telah diedit secara artistik sebelum dimasukkan ke dalam adegan pembuka, efeknya sangat bagus, jadi orang-orang akan mulai tertawa sekilas. Bagus. Hong Dali mengangguk dan berkata dengan puas. Kalau begitu kita akan berangkat sekarang, ke lingkar luar Gunung Tianjing, jangan lupa membawa perlengkapan tata cahaya dan suara. Benar, Xiaoyi, apakah kamu sudah membeli gunung itu? Xiaoyi menjawab, Tuan Muda, itu sudah dibeli oleh Tuan dan saat ini terdaftar atas nama Anda. Baguslah, haha. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Pada saat ini, teknisi pencahayaan itu berkata dengan susah payah, Tuan Muda, jika kita pergi sekarang, pencahayaannya mungkin tidak bagus. Hong Dali, jika cahayanya tidak bagus, oh benar, bawalah semua lampu yang terang, jika tidak ada matahari, kita akan membuatnya, ayo. Maka, sekelompok besar orang sekali lagi bergegas turun ke bawah. 10 menit kemudian, di lingkar luar Gunung Tianjing. Hong Dali melihat lingkungan sekitar, di mana pepohonan hijau dan padang rumput yang rimbun menutupi pemandangan. Hong Dali cukup puas dengan itu. Sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, ia berteriak ke langit, bukit-bukit ini semua milikku, hahaha, Tuan ini ingin menduduki gunung sebagai raja dan memungut pajak jalan. Orang-orang di sekitar pun langsung menjawab, Tuan Muda Maha Kuasa. Setelah bahagia beberapa saat, Hong Dali tiba-tiba melihat sekeliling dan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sampah yang tergantung di pohon yang terkubur di rerumputan. Dia segera memanggil Xiaoyi. Xiaoyi, bantu aku mencari orang untuk datang dan membersihkan semua sampah yang berserakan di sekitar sini. Ini adalah tempat yang bagus, tetapi sampah berserakan di mana-mana. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Di masa mendatang, aku akan membangun pondok besar di sini, dan peternakan kuda di dekatnya. Jika aku tidak ada kegiatan, aku akan mampir untuk menunggang kuda. Kantong plastik bekas dan kotak besi yang berserakan akan memengaruhi suasana hatiku. Bantu aku menghitung berapa biaya pembersihannya. Setelah melakukan perhitungan sederhana, Ling Xiaoyi segera menjawab, Tuan Muda, jika hanya di daerah ini, sekitar 100.000 atau lebih sudah cukup. Namun, jika Anda ingin membersihkan gunung-gunung juga, maka biayanya akan jauh lebih mahal karena banyak kantong plastik berserakan di pegunungan. Helikopter mungkin diperlukan untuk membantu membersihkannya. Jika ditotal, diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3 juta. Kalau begitu sudah beres. Hong Dali langsung mengambil keputusan. Saya akan mengeluarkan 3 juta untuk memperbaiki lingkungan di sini, tempat yang indah dengan pegunungan dan air. Jika terkena sampah, itu tidak akan enak dipandang. Gunakan saja helikopter untuk membersihkan semua sampah di pohon-pohon yang tergantung. Anda bertanggung jawab untuk mencari seseorang. Jika 3 juta tidak cukup, datang dan cari saya untuk mendapatkan lebih banyak. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi menjawab dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Tang Muxin, yang berada di samping Hong Dali, menarik lengan bajunya dengan kuat dan berkata, Dali, mari kita syuting film hanya dengan menggunakan area ini, habiskan saja sekitar 100.000 untuk membersihkannya, tidak perlu membuatnya begitu besar, bukan? Mengenai penampilan Hong Dali sebagai anak yang hilang, Tang Muxin tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya dapat melihat apa yang telah diatur oleh surga untuknya. Bagaimana mungkin? Hong Dali membantah. Ini tempatku, akulah tuannya. Bab 92. Aku mau tidur denganmu. Baiklah kalau begitu. Terhadap Hong Dali, si anak boros yang profesional, Tang Muxin sudah benar-benar menyerah untuk merawatnya. Kenyataannya, meskipun dia pintar, dia masih belum bisa memahami makna sebenarnya di balik keputusan Hong Dali untuk membersihkan sampah di sekitar gunung. Namun, ada satu hal yang dia yakini, si bocah Dali pasti telah memikirkan cara baru untuk menyia-nyiakan. Oke, semuanya, silakan bersiap untuk berganti pakaian, saatnya mulai syuting. Instruksi Hong Dali turun seperti vonis suci, menyebabkan semua orang segera menindaklanjutinya. Lagi pula, tidak ada yang mau melawan uang. Jika Tuan Muda senang, dia akan memberi mereka hadiah tanpa ragu. 10 menit kemudian, seorang antek laki-laki yang agak gemuk mengenakan kostum kuno berbaring di tanah dengan matanya yang penuh emosi menatap matahari terbenam dan berkata dengan lembut, aku telah menjalani hidup tanpa penyesalan. Memikirkan kembali hari-hari ketika aku berlarian di bawah matahari terbenam. Pada saat yang sama, seorang antek laki-laki kedua yang juga mengenakan kostum kuno mulai berlari pelan di samping, hanya meninggalkan pemandangan punggungnya yang sepi. Setelah itu, antek yang agak gemuk dari sebelumnya mengikuti, itulah masa mudaku yang hilang, gelombang. Gelombang, yang mengikuti akhir kalimatnya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Meskipun hanya satu suara itu mencakup semuanya, dipenuhi dengan berbagai jenis emosi yang berbeda, ketidakpuasan, penolakan untuk menyerah, dan banyak lainnya. Orang-orang di sekitar yang mendengar aksi itu hampir menjahit sisi mereka sambil tertawa. Lin Yanwei dengan lembut menutupi mulut kecilnya yang merah jambu dengan tangannya, tersenyum manis. Tang Muxin, yang lebih muda, memegang perutnya sambil tertawa sampai dia tidak bisa meluruskan pinggangnya.
Ling Xiaoyi, yang berdiri di belakang, bingung apakah harus tertawa atau menangis, berkata dalam hatinya. Tuan muda ini sangat lucu setiap saat. Aku ragu ada yang bisa mengatasinya. Bagus sekali, beri mereka tip. Hong Dali sangat puas dengan penampilan duo itu. Beri mereka tip masing-masing 5.000. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan, dan seseorang tidak boleh merasa rendah diri saat memperlakukan orang lain. Beri mereka tip masing-masing 3.000. Kerumunan orang pun bersorak memuji. Terima kasih telah memberikan kebaikan kepada kami, Tuan Muda. Proses syuting berjalan sangat cepat, dan berhasil mencapai akhir episode hanya dalam waktu setengah jam. Si antek laki-laki yang agak gemuk itu memeluk erat lengan Hong Dali, mengusap kepalanya di lengan Hong Dali sambil berkata, kau penyelamatku, aku ingin tidur denganmu malam ini, aku ingin, tolong biarkan aku tidur denganmu malam ini. Orang-orang di sekitar sekali lagi tertawa hingga mereka terjatuh ke tanah. Pada saat ini, bahkan tanpa penjelasan Hong Dali, semua orang sudah bisa melihat prospek video ini. Setelah tertawa sebentar, Zhang Kei maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, kami telah selesai merekam segmen tersebut, yang tersisa adalah pasca produksi, apakah kita sekarang akan kembali dulu? Semua orang merasa enggan meninggalkan tempat itu tanpa berkeliling dan bersenang-senang. Namun, mereka tahu bahwa itu bukanlah hari libur, dan ada banyak bagian film yang memerlukan penyuntingan pasca produksi, seperti bagian di mana Raja Iblis jatuh dari tebing. Hong Dali, di sisi lain, sama sekali tidak terburu-buru. Bahkan, dia tidak peduli apakah acara itu akan disiarkan 1 hari kemudian dan melambaikan tangannya secara langsung. Ayo pergi ke Yelai siang. Tidak perlu terburu-buru bekerja malam ini, mari kita bersantai dan menikmati diri kita sendiri. Semua orang bersorak dengan tepuk tangan meriah. Hong Dali mengusap dagunya sebelum melanjutkan, kita tidak boleh meninggalkan yang lain, Saudari Kai, panggil juga orang-orang dari situs web Zongdian, mari kita bersantai malam ini, semuanya akan gratis, semuanya, ayo pergi. Maka, sekelompok besar orang pun langsung menyerbu Yelai siang. Ngomong-ngomong, Hong Dali sudah lama tidak datang ke sini. Alhasil, saat ia datang ke sini setelah syuting Unexpectedly, hari ini, bukan hanya orang lain yang tercengang, bahkan Hong Dali sendiri juga tercengang. Yelai siang saat ini penuh sesak. Keadaan saat ini tidak seperti dulu, di mana hanya ada 1 atau 2 mobil di sekitarnya. Sekarang, bahkan tidak ada tempat parkir, dengan banyak mobil yang harus berhenti puluhan meter jauhnya. Seluruh jalan penuh dengan mobil, bahkan banyak yang bermerek mewah. Ditambah dengan berbagai kios kecil di pinggir jalan, jalan yang awalnya kosong sekarang ramai dengan aktivitas yang sebanding dengan pusat kota. Ini, apa situasinya? Hong Dali tercengang dengan mata terbelalak. Saya tidak ingat layanan di Yelai siang gratis hari ini, bagaimana bisa ada begitu banyak mobil. Berbicara di sana, mata Hong Dali tiba-tiba menjadi cerah. Kecuali ada sesuatu yang menyenangkan terjadi di dalam malam ini. Tang Muxin, yang mengetahui situasi sebelumnya tempat itu ketika Hong Dali baru saja membelinya, juga terkejut. Dali, apakah ini Yelai siang yang asli? Seharusnya begitu. Hong Dali melihat sekeliling dan mendongak untuk melihat huruf besar, Yelai siang, di papan nama. Seharusnya begitu, ayo, masuk dan lihat apa yang terjadi di dalam. Semua orang memasuki Yelai siang dalam formasi yang tangguh. Ketika penjaga keamanan melihat mereka, dia segera naik ke atas untuk melapor. Hong Dali dan yang lainnya masuk sampai ke aula utama. Saat ini, aula sudah penuh dengan orang. Hong Dali melihat sekeliling dan berkata, wah, apakah hari ini benar-benar kosong? Aku ingat aku tidak mengaturnya, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Tidak heran dia ragu. Di aula malam, saat ini setidaknya ada 1.700 hingga 1.800 orang. Aula itu seperti bas yang penuh sesak, tidak ada kursi yang tersisa. Tuan Muda. Ketika Hong Dali masih merenung, manajer lobi bergegas ke sisinya. Ketika dia melihat Hong Dali, dia segera menyapanya. Anda di sini, Tuan Muda, cepat, ikuti saya masuk, saya tidak yakin kapan Tuan Muda akan datang dan berkunjung. Jadi saya sengaja mengatur salah satu kamar pribadi terbesar agar tidak boleh dimasuki orang lain, sepertinya akhirnya akan digunakan hari ini. Haha, lumayan. Hong Dali melambaikan tangannya. Beri dia tip 5.000. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Hong Dali, dia buru-buru berbicara kepada Lin Yanwei, Nona Yanwei, silakan masuk juga dengan cepat, saat ini, popularitasmu terlalu tinggi, begitu kamu terlihat oleh orang-orang di aula. Sayangnya, sebelum mereka sempat bergerak, beberapa orang sudah melihat Lin Yanwei, yang menjerit hingga memecahkan kaca jendela. Ah, itu Dewi Lin Yanwei. Teriakan itu hampir membuat Hong Dali jatuh karena ketakutan. Semua orang segera berbalik dan melarikan diri, dengan tegas menuju pintu. Jika mereka sedikit lebih lambat dan dikelilingi oleh penggemar fanatik,
mereka hanya akan menjadi seperti monyet kebun binatang, diawasi sambil dikepung. Semua orang bergegas keluar dari Yelai Xiang, Hong Dali hampir berkeringat karena ketakutan. Sambil berjalan, dia bertanya, bagaimana situasinya di sini, bagaimana bisa ada begitu banyak orang, saya ingat bahwa periode gratis telah berlalu. Sambil berjalan, dia masih tidak lupa mengarahkan Zhang Kai. Saudari Kai, tolong tetaplah di belakang untuk membantu mengarahkan mereka dari situs web Zhongdian, ayo lari. Tenang saja, Tuan Muda. Ketika menghadapi situasi seperti itu, manajer Zhang Kai adalah yang paling tepat. Tuan Muda, cepatlah ke sini, ada gang kecil di sini. Manajer lobi memimpin di depan, sambil berkata, saya akan memberikan laporan terperinci kepada Anda saat kita sampai di tempat peristirahatan, Tuan Muda. Bab 93. Penggali Emas. Tempat yang dimaksud oleh manajer lobi sebenarnya adalah sebidang tanah yang dipenuhi apartemen pribadi 2 lantai di belakang Yelai Xiang. Di sana, lingkungannya relatif tenang, dan area halamannya relatif luas. Semua apartemen di sana adalah bangunan tua yang berusia lebih dari 10 tahun. Manajer lobi berkata sambil berjalan, area ini dibeli oleh ayah Tuan Muda beberapa waktu lalu. Saat itu, manajer sebidang tanah ini datang menemui saya dan memberitahu saya bahwa jika Tuan Muda Dali menemui masalah saat mengunjungi Yelai Xiang, Anda dapat datang dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia telah memberi saya kunci apartemen di area ini. Ngomong-ngomong, Departemen Real Estate perusahaan Hong Wei Guo telah membeli hampir semua apartemen di sana, tetapi beberapa di antaranya belum pindah. Sebelum membeli apartemen, Hong Wei Guo telah menginstruksikan bahwa mendapatkan kepemilikan rumah sudah cukup, dan penghuni masih dapat terus tinggal di apartemen tersebut hingga proyek pengembangan lahan selesai. Jadi, tidak banyak kesulitan saat membeli sebidang tanah ini. Setelah mencapai gerbang besi besar, manajer lobi mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Semua orang memasuki gedung berlantai 2, yang meliputi area seluas sekitar 200 meter persegi. Ketika tiba di ruang tamu, manajer lobi menghela napas lega. Kali ini beruntung, saya sangat takut tadi, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, menggunakan nyawa saya untuk mengganti kerugian tidak akan cukup. Hong Dali memiliki tubuh yang lemah. Ini adalah fakta yang sudah diketahui banyak orang. Jika para penggemar gila itu secara tidak sengaja menjatuhkannya, semuanya akan berakhir untuknya. Hong Dali duduk santai di tengah sofa, lalu bertanya sambil terkekeh, tidak apa-apa, masalahnya tidak sebesar itu, cepat, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Yelai Xiang akhir-akhir ini, mengapa ada begitu banyak orang di sekitar sini. Manajer lobi memilah-milah pikirannya sebelum menjelaskan. Ngomong-ngomong, itu karena keputusan Tuan Muda untuk membebaskan Yelai Xiang untuk berkunjung selama beberapa waktu sebelumnya. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya karena itu, ada alasan lain juga, yang akan saya jelaskan perlahan kepada Anda, Tuan Muda. Boleh saja. Hong Dali menganggukkan kepalanya. Yang lainnya juga dipenuhi rasa ingin tahu dalam hati mereka. Dalam pandangan mereka, bagi sebuah klub malam yang sebelumnya hampir bangkrut untuk mencapai keadaannya saat ini, itu adalah tugas yang tampaknya mustahil. Itu sama saja dengan seekor ayam yang bertelur emas ajaib. Begini, kata manajer lobi perlahan. Awalnya, tidak perlu dikatakan bahwa klub malam itu penuh sesak selama periode gratis. Namun, setelah periode gratis, jumlah pelanggan tidak langsung berkurang. Awalnya saya sangat terkejut, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, saya akhirnya mengerti mengapa bisnis itu terus berkembang pesat. Memberikan layanan gratis selama seminggu, sebenarnya tidak terlalu merangsang konsumsi di Yelai Xiang. Alasan sebenarnya di balik peningkatan popularitas yang sangat besar itu sebenarnya karena teman-teman sekelas Tuan Muda yang sering datang untuk bermain. Tunggu sebentar. Ketika manajer lobi berbicara di sana, Tang Muxin menjadi terkejut. Maksudmu? Peningkatan popularitas di sini bukan karena tempat ini adalah tempat Suster Nian Wei mengadakan pertunjukan pertamanya, tetapi karena teman-teman sekelas Hong Dali. Saat Tang Muxin berkata demikian, semua orang mengangguk setuju. Menurut mereka, alasan utama mengapa tempat ini meroket popularitasnya adalah karena disinilah Lin Yan Wei memulai debutnya dan menggelar pertunjukan pertamanya yang menggemparkan dunia dan membuatnya terkenal. Bisa dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat kelahiran superstar Lin Yan Wei, yang dapat dengan mudah menjelaskan alasan di balik peningkatan popularitasnya yang tiba-tiba. Akan tetapi, manajer lobi justru mengatakan bahwa bukan karena itu, sehingga menyebabkan mereka merasa sangat sulit untuk memahaminya. Awalnya, saya juga mengira itu karena Nona Nian Wei. Manajer lobi menyeka keringat dingin di dahinya sebelum melanjutkan, tetapi baru setelah saya bertanya dengan saksama, saya menyadari itu bukan karena ini, saya salah. Seperti yang diketahui semua orang, Nona Lin Yan Wei kini dapat dianggap sebagai bintang papan atas di negara ini, dan popularitasnya masih terus meningkat dan melambung. Peluang untuk datang ke Yelai Xiang dapat dikatakan mendekati nol jika seseorang ingin bertemu Nona Lin Yan Wei. Jelas bukan pilihan yang baik untuk tinggal di sini dan menunggunya muncul. Setelah dia mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju.
Penjelasannya sangat sederhana dan jelas. Lin Yanwei sudah terkenal dan akan selalu dikelilingi penggemar kemanapun dia pergi. Beraninya dia datang ke tempat seperti itu, siapa yang bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padanya? Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Manajer lobi melanjutkan, jadi, setelah saya bertanya kepada dua orang, saya menyadari bahwa saya selalu berpikir ke arah yang salah. Namun, popularitas Ye Laixiang memang sangat tinggi, jika bukan karena Nona Yanwei. Lalu apa, baru setelah saya menyelidikinya selama seminggu, saya akhirnya mengetahui semuanya dengan saksama. Berbicara di sana, manajer lobi tersenyum pahit. Setelah memahami alasan sebenarnya, saya merasa bahwa saya benar-benar menjadi tua. Iya, bisakah kau beritahu kami apa alasan sebenarnya sekarang? Tang Muxin berbicara dalam hati semua orang. Mengapa kau suka berbicara begitu lambat dan membuat kami mati karena antisipasi? Tubuh manajer lobi bergetar sedikit sebelum dia melihat sekeliling dan menyerah. Alasan bisnis yang bagus adalah karena teman sekelas Tuan Muda, semua orang tahu teman sekelas Tuan Muda, mereka adalah taipan lokal. Itu benar. Hong Dali berkata sambil menyeringai. Para taipan lokal itu tidak kekurangan uang sama sekali. Manajer lobi melanjutkan, ada begitu banyak taipan lokal, dan semuanya memiliki kartu anggota tingkat atas, yang berarti semuanya gratis bagi mereka. Mereka biasanya suka keluar dan bermain. Mereka tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi mereka juga merupakan pewaris tunggal keluarga mereka dan sangat kaya. Jadi, pada awalnya, beberapa orang pintar akan datang ke sini untuk mencoba dan membangun hubungan dengan para taipan lokal ini. Jika seseorang berhasil membangun hubungan dengan para tiran lokal ini, terutama dengan keluarga mereka, melakukan berbagai hal akan jauh lebih mudah bagi mereka. Jadi, pada awalnya, pengusaha sukses mulai sering datang ke sini. Teman sekelas Tuan Muda yang bisa menerima hadiah jika mereka datang juga bersedia datang untuk melihat-lihat. Hal ini menyebabkan bisnis mulai menjadi lebih baik dan lebih populer. Namun, saat berbicara sampai di sini, manajer lobi menjatuhkan umpan lain. Namun, ini bukan hal utama. Dia terdiam sejenak, dan setelah merasakan tatapan mematikan dari semua orang di sekitarnya, dia segera memutuskan untuk berkata, alasan utamanya adalah karena wanita. Karena wanita, seru Tang Muxin. Apa hubungannya dengan wanita? Wanita mana yang begitu menarik? Bukan yang mana, malah, itu karena sekelompok wanita. Manajer lobi tersenyum getir. Di zaman sekarang ini, ada banyak penggali emas, dan saya harus mengakui bahwa sekelompok penggali emas ini memang terlihat menarik. Semua orang menganggukkan kepala. Manajer lobi melanjutkan, di Ye Laixiang, sering ada pengusaha sukses yang datang ke sini untuk membicarakan kerjasama, yang menarik banyak penambang emas. Para wanita ini sangat tertarik pada uang. Jadi mereka mudah dekat dengan orang-orang itu. Tidak dapat disangkal bahwa ketika wanita cantik muncul, itu juga akan membawa popularitas bagi bisnis. Dengan penampilan mereka, orang-orang muda yang mencari kesenangan dengan wanita juga tertarik, dan di antara mereka ada semua jenis orang kaya baru. Ketika orang-orang kaya baru mulai berdatangan, jumlah penggali emas juga mulai meningkat, seperti bola salju yang menggelinding dari bukit. Popularitas mulai meningkat tanpa hambatan, yang akhirnya menghasilkan situasi saat ini, khususnya, kata manajer lobi tanpa daya. Kami memiliki pusat makan dan kamar mandi di lantai atas dan suite. Semua orang yang mendengarkan tercengang dengan mata terbelalak. Bahkan Lin Yanwei juga membuka mulutnya, wajahnya menggambarkan keterkejutannya. Tidak ada yang menduganya. Ye Laixiang yang asli, yang hampir bangkrut dan dibeli dengan 8 juta, akan mengalami kehancuran total hanya dalam beberapa hari karena alasan seperti itu. Setelah selesai menjelaskan, manajer lobi menyeka keringat dingin di dahinya dan akhirnya melaporkan omsetnya. Sekarang, laba bersih Ye Laixiang sekitar 45.000 yuan, Tuan Muda. Bab 94. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. 45.000 yuan. Setelah mendengar angka ini, semua orang benar-benar tercengang. Tang Muxin berseru keras, jika pendapatan satu hari mencapai 45.000, itu berarti total 1.350.000 dalam satu bulan, satu tahun akan berjumlah 16,2 juta, ya Tuhan, investasi awal dapat dikembalikan dalam waktu setengah tahun, dan total pendapatan bahkan dapat berlipat ganda hanya dalam satu tahun. Sebuah klub malam yang hampir tutup, dibeli dengan harga murah 8 juta, meraih laba bersih setinggi langit sebesar 45.000 yuan dalam waktu kurang dari sebulan. Siapapun yang mendengar ini pasti menganggapnya sebagai mimpi. Namun, semua orang tahu bahwa itu jelas bukan mimpi karena kejadian itu terjadi tepat di depan mata mereka. Sepertinya benar. Setelah menghitung dengan bantuan kalkulator di ponselnya, Hong Dali terkejut dan menatap Tang Muxin. Sin, kamu sangat cepat dalam menghitung, apakah Paman Tang tahu itu? Tentu saja. Tang Muxin menyikut Hong Dali di belakang kepalanya. Hanya kau yang tidak bisa melakukan hal semudah itu. Aku memang bodoh kalau soal matematika. Hong Dali mengangkat bahunya acuh tak acuh.
Yang paling bikin pusing adalah matematika, aku tidak pernah memahaminya sejak aku masih kecil. Dali gelombang-gelombang, kali ini, Tang Muxin berbalik, mencubit pipi Hong Dali dengan kedua tangannya dan terus menggelengkan kepalanya, sebelum bertanya dengan genit, apakah kamu sudah menduga hal ini akan terjadi sejak awal? Cepat, tolong beritahu aku. Setelah dicubit oleh Tang Muxin, wajah tampan Hong Dali tiba-tiba berubah menjadi berbagai bentuk, dipenuhi dengan emosi gembira. Dia berbicara dengan mengelak, sakit, aku tidak banyak berpikir saat itu, aku hanya ingin menyia-nyiakannya, karena aku punya uang, dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya, aku hanya membelinya dengan santai. Berbicara tentang hal itu, ketika Hong Dali pertama kali membeli Ye Lai Xiang, dia hanya ingin menghabiskan uang dengan sangat buruk, itu adalah misi dari sistem, dan dia harus menghabiskan 100.000 yuan dalam 4 jam. Jika tugas itu tidak selesai, poin atributnya akan dikurangi. Dengan poin atributnya yang menyedihkan saat itu, dia tidak bisa membiarkan poin atributnya dikurangi. Lalu, di mana dia punya waktu dan pilihan untuk mempertimbangkan apakah kesepakatan itu layak atau tidak. Namun, di mata yang lain, itu sama sekali berbeda. Sudah ada contoh Lin Yanwei sebelumnya. Sekarang, dengan tambahan kasus klasik Ye Lai Xiang, semua orang memandang Hong Dali dengan mata penuh kekaguman. Di dunia yang memiliki sejarah sekitar 5.000 tahun dan dihuni oleh total 50 miliar orang ini, mungkin hanya dia yang bisa menyia-nyiakannya pada tingkat seperti itu. Tidak ada dan pasti tidak akan ada orang seperti dia, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Kamu hanya tahu cara menipuku sepanjang hari. Tang Muxin mencibirkan mulutnya dan bergumam. Mengapa kamu selalu mendapatkan keuntungan yang besar setiap kali kamu menghambur-hamburkan uang? Kamu bisa mendapatkan keuntungan yang besar setiap kali kamu menghabiskan uang. Pertama, kamu memberikan 2 juta kepada Suster Nianwei untuk mengadakan konser, yang menyebabkan kekayaannya melebihi 20 juta. Kemudian, kamu pergi ke restoranmu itu dan memesan lebih dari 160 hidangan dan bahkan mengganti kolam ikan. Hasilnya adalah pendapatannya melebihi 10.000 setiap hari. Dan sekarang, ada kasus Ye Lai Xiang, di mana kamu membuat akses dan semuanya gratis selama seminggu penuh, tetapi berhasil mengubahnya menjadi kelab malam yang sekarang dapat menghasilkan 40 hingga 50.000 sehari. Setelah mengatakan itu, Tang Muxin menyimpulkan dengan keras. Aku tidak percaya keberuntunganmu begitu baik. Faktanya, ada juga kasus artefak anting emas gelap misterius yang sengaja dibeli untuk disia-siakan, tetapi penggunaannya masih belum jelas. Karena tidak semua orang di ruangan itu dekat dan dapat dipercaya, Tang Muxin tidak menyinggung masalah itu. Akan tetapi, meski begitu, setelah mendengarkan perkataan Tang Muxin, semua orang di sekitar menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat tanda setuju. Menghambur-hamburkan uang pada tingkat seperti itu sama saja dengan menjadi dewa. Sudah lama saya katakan bahwa pemborosan adalah bentuk seni, kata Hong dengan wajah serius. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskannya. Kamu selalu mengatakan ini setiap saat. Tang Muxin berteriak dan mengabaikannya. Jadi, mengapa kamu tidak mengajariku? Segera setelah mengatakan itu, dia dengan tegas menyangkal. Tunggu, aku tidak ingin menjadi anak yang hilang. Hong Dali memasang wajah cemberut, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Lin Yanwei, yang seperti kakak perempuan, penuh pengertian dan perhatian. Dia menarik Tang Muxin ke dalam pelukannya dan berkata, Muxin, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, Tuan Muda ditakdirkan untuk menjadi bintang keberuntungan, jika kamu memikirkannya dengan saksama, Tuan Muda selalu dikelilingi oleh keberuntungan sejak kita bertemu dengannya, di Ye Lai Xiang, dia bertemu Xiao Yi, salah satu pengurus rumah tangga terbaik, adapun beberapa lainnya, mereka juga sangat setia kepada Tuan Muda, selain itu, ada juga aku. Lin Yanwei dengan lembut menghibur. Keberuntunganlah yang mempertemukan saya dengan Tuan Muda. Tuan Muda memberikan saya sebuah konser yang membuat saya menjadi sangat populer, dan reputasi saya menjadi hebat. Bukankah semua ini karena keberuntungan Tuan Muda? Jika itu orang lain, dan mereka tidak sesantai Tuan Muda, mungkin hal itu tidak akan berdampak seperti itu. Pada akhirnya, dengan keterampilan kakak perempuan Lin Yanwei dalam menghibur orang, Tang Muxin mengernyitkan hidung mungilnya yang lucu dan berkata, anggap saja ini karena keberuntungannya. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya lagi. Kenapa aku merasa logikaku rusak? Pada saat ini, manajer lobi yang berdiri di samping akhirnya memiliki kesempatan untuk menyela dan berkata, Nyonya Muda, ketika saya pergi menemui orang yang bertanggung jawab atas pembelian properti, dia juga mengatakan hal yang sama. Apa katanya? Karena Tang Muxin masih muda dan mudah teralihkan perhatiannya pun mudah teralihkan. Manajer lobi menyeka keringat dinginnya dan berkata, saya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, apakah tidak apa-apa membeli tanah dan properti sebanyak itu? Kemudian orang yang bertanggung jawab itu menjawab dengan putus asa, masalah dan kesulitan apapun akan goyah jika berhadapan dengan keberuntungan Tuan Muda yang tak terkalahkan. Kemudian dia pergi dengan wajah tertekan, saya tidak tahu apa yang dia maksud sebelumnya, tetapi sekarang. Dia kemudian melanjutkan dengan wajah tertekan, sekarang saya benar-benar mengerti.
Bukan hanya dia saja yang mengerti, tetapi yang lain pun juga mengerti. Terus terang saja, Tuan Muda Dali sangat beruntung sampai-sampai ketika dia berjalan, dia bahkan bisa terkena uang yang jatuh dari langit. Kadang-kadang, jika dia menginjak kotoran anjing, bahkan akan ada cincin emas berharga yang tersembunyi di dalam tumpukan kotoran itu. Keberuntungannya tidak dapat dibandingkan. Itu hanya akan membuat seseorang semakin tertekan jika melakukannya. Hong Dali juga menganggukkan kepalanya terus-menerus sambil mendengarkan. Ia lalu menyentuh dagunya dan berkata, itu benar, jika aku tidak beruntung, siapa yang bisa dianggap beruntung? Semua orang kehabisan kata-kata. Ketika seorang anak yang sangat hilang memiliki keberuntungan yang tak terkalahkan, perasaan tertindas benar-benar menjadi sesuatu yang membuat orang pusing untuk memikirkannya. Saat mereka sedang memikirkannya, sebuah suara terdengar dari pintu. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, "Manajer lobi, tolong bantu membuka pintu, itu pasti Suster Kai dan yang lainnya." Suaranya sangat lembut, yang membuat mereka yang mendengarnya merasa tenang dan menciptakan kesan yang baik tentangnya. Oke. Bahkan sang idola super pun telah berbicara. Manajer lobi tidak punya pilihan selain menjadi anjing piaraan. Dia adalah tokoh tertinggi di Yelai Siang, tetapi di sini, dia hanya bisa menjalankan tugas. Diperkirakan bahwa bahkan 9 antek Hong Dali memiliki status yang lebih tinggi daripada dia di mata semua orang. Tak lama kemudian, Zhang Kai datang bersama sekelompok besar orang dari situs web Zhongdian, dan seluruh ruang tamu di lantai pertama tiba-tiba menjadi ramai. Ketika sekelompok orang ini tiba, Zhang Wenyang, direktur yang hanya tahu menghabiskan uang, tidak peduli dengan hal lain kecuali mencari Hong Dali. Ketika dia melihat Hong Dali, dia segera berlari dan berteriak, "Tuan muda, uangnya tidak cukup." Bab 95. Apakah ini akan membakar uang? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Zhang Wenyang, bola mata terbelalak ke lantai, dan suara rahang retak memenuhi ruangan. Hong Dali menepuk pahanya dengan keras. "Kerja bagus." Kemudian, dengan mata berbinar, dia bertanya, "Berapa banyak yang kamu belanjakan?" Zhang Wenyang melaporkan dengan jujur, 200.000 yuan untuk menyewa pasukan air internet dan 1,5 juta yuan untuk iklan, saya belum mulai membelanjakannya untuk hal-hal lain. Hong Dali diam-diam memanggil sistem. Memang, nilai yang ditunjukkan adalah sekitar 2 juta. Sepertinya orang ini memang pandai menghabiskan uang. Selain itu, dia tidak memperlakukan Hong Dali seperti orang bodoh dan mengambil uang untuk dirinya sendiri. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, "Bagus, beri dia tip." Seketika, seorang antek berjalan maju sambil membawa terminal pembayaran. "Tuan muda, berapa harganya?" "Semuanya, 2.000. Hong Dali menyeringai dan berkata, dia pasti harus memanfaatkan bakat seperti itu yang tahu cara menghabiskan uang. Anggap saja ini sebagai angpau untuk semua orang. Bagaimana dengan situs webnya sekarang? Aku tidak memperhatikannya selama 2 hari terakhir, aku fokus memberikan penghargaan kredit untuk penulis. Kali ini, giliran Cheo Hong yang menyampaikan laporannya. Bagaimanapun, hasil situs web tersebut semakin lama semakin baik. Karena itu, wajahnya memerah karena bangga saat ia membungkuk ke arah Hong Dali dan berkata dengan sopan, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda atas dukungan Anda. Saya juga berterima kasih kepada seluruh staf atas kerja keras dan usaha mereka. Selain itu, saya harus berterima kasih kepada Direktur Zhang Wenyang atas wawasannya yang tajam dan pemimpin redaksi Tang atas kemampuannya mencari bakat." Hong Dali menendangnya ke samping dan menunjuk Zhang Wenyang. "Laporkan saja, aku mau yang sederhana." Memang, sebagai seseorang yang lulus dari universitas kelas 3, dia tidak akan bertindak dengan cara yang begitu resmi. Zhang Wenyang dengan tegas berkata, "Saat ini, volume IP situs web Zhongdian telah melampaui 300.000. Selain itu, jumlah penulis juga meningkat beberapa hari ini." Hong Dali menganggukkan kepalanya tanda puas. Ia mengedipkan mata dan berkata, "Oke, lumayan, tapi aku tidak terlalu peduli soal itu, kau tahu maksudku. Menghabiskan uang adalah keahlianku." Zhang Wenyang melambaikan tangannya. "Tuan muda, Anda dapat menggunakan novel-novel itu untuk diadaptasi menjadi film, drama, atau permainan web. Saran pribadi saya adalah untuk mengadaptasi novel-novel yang Tuan muda suka tonton karena kontraknya telah kami beli, hak ciptanya mudah ditangani." Hong Dali meregangkan lehernya. "Apakah ini akan menghabiskan uang?" Zhang Wenyang mengangguk dengan keras dan berkata, "Bakar." "Saya setuju." Hong Dali menepuk pahanya. "Kalau begitu, itu yang akan kita lakukan." Semua orang di sekitar mereka mendesah. Mengadaptasi novel daring menjadi film atau drama bukanlah hal baru, tetapi semuanya diadaptasi dari karya sastra terkenal. Tidak seorang pun tahu apa dampak yang akan terjadi jika novel daring yang diperbarui setiap hari diadaptasi menjadi film atau drama. Tang Muxin dengan kasar mengguncang siku Hong Dali. "Dali, bisakah kita tidak melakukan ini? Kita berbicara tentang film dan drama, bahkan jika Suster Nianwei membantu,
sumber daya dan orang-orang yang dibutuhkan terlalu besar. Jika ini gagal, kamu akan kehilangan puluhan juta. Jika kamu ingin mengadaptasinya menjadi permainan web, tidak ada yang mengenalnya. Jika permainannya tidak menyenangkan, kamu akan kehilangan lebih banyak uang. Tidak apa-apa menerima kekalahan. Hong Dali menatap Tang Muxin dengan aneh. Kamu tidak ingin syuting film? Aku tidak. Gadis kecil itu langsung ingin menolak, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Aku mau. Kemudian, dia mulai menjabat sikunya lagi. Tetapi bahkan jika kita ingin membuat film, kita tidak bisa menghabiskan uang dengan cara seperti itu. Satu film membutuhkan modal setidaknya 5 juta yuan, bukan, ditambah dengan biaya mengundang selebriti dan sebagainya. Itu adalah proyek yang menantang, lagi pula, di mana aku punya waktu untuk melakukan itu. Sekarang, semua orang menunggu Hong Dali untuk membuat keputusan akhir. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, ya, ngomong-ngomong, ini cukup menarik, hanya saja kita memang tidak punya banyak waktu. Lagi pula, kita tidak bisa membolos sekolah. Dalam hal ini, mari kita mulai dengan proyek kecil. Setelah sekolah, Xin bisa pergi dan menjadi aktris tamu untuk memuaskan keinginanmu. Mari kita mendasarkannya pada skala proyek film senilai 5 juta yuan. Kita akan merasakan seperti apa dulu. Misinya menghabiskan 15 juta yuan dalam sebulan belum selesai, dia tidak bisa ceroboh. Dia telah menghabiskan hampir 7 juta yuan dan kekurangan sekitar 8 juta. Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi, oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Tang Muxin masih ingin menolak, tetapi dia tahu bahwa apa yang telah diputuskan Hong Dali tidak dapat diubah bahkan jika 8 kuda menariknya kembali. Jadi, dia hanya bisa menyerah untuk mencoba. Hong Dali menatap Zhang Wonyang lagi. Apakah ada hal lain yang berkaitan dengan situs web tersebut? Berapa banyak uang lagi yang Anda butuhkan untuk mengembangkannya? Zhang Wonyang berpikir cukup lama sebelum mengeluarkan kalkulator dari sakunya dan mulai menghitung. Akhirnya, ia selesai menghitung dan berkata, saat ini, masih ada 1 juta yang tersisa dari 3 juta yang Anda berikan sebelumnya. Kami masih membutuhkan sekitar 2 juta untuk iklan, dan itu saja. Apakah 2 juta cukup? Tanya Hong Dali. Cukup untuk jangka pendek, jawab Zhang Wonyang. Saat ini, ada cukup banyak pengiklan yang ingin memasang iklan mereka di situs web kami. Harga yang mereka tawarkan juga lumayan. Pada dasarnya, situs web ini akan bertahan selama 2 bulan lagi. Tolak semua iklan. Hong Dali marah ketika dia menyebutkan iklan-iklan itu. Tidak heran kalau halaman webku sangat lambat saat aku membukanya di sekolah. Itu semua karena iklan-iklan itu. Hapus semua iklan itu, tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan. Sutradara yang berdiri di samping, berkeringat dingin. Ia berkata dengan cemas, Tuan Muda, iklan adalah sumber pendapatan utama situs web kami saat ini, lagi pula, 70% keuntungan dari pembaca diberikan kepada penulis, kami hanya menyimpan 30%, dan kami masih harus membayar penulis ketika mereka memperbarui bab secara terus-menerus, keuntungan dan kerugian untuk bagian itu baru saja diratakan, jika kami menghapus iklan, kami akan merugi. Mendengar perkataannya itu, semua karyawan mengangguk, bagaimanapun juga, manusia harus tetap makan, mereka harus tetap mendapat gaji. Hapus semuanya. Hong Dali memutuskan. Aku akan memberimu 3 juta yuan lagi, aku ingin semua iklan itu dihapus dalam waktu 3 hari. 3 juta yuan. Tang Muxin menepuk dahinya. Dali, kamu benar-benar orang yang boros dulu, kamu tidak pernah merugi karena keberuntunganmu, sebaliknya, kamu malah untung sedikit, namun, jika sumber pendapatan utama situs webmu terputus, kamu tidak akan punya penghasilan, bagaimana mungkin? Kau tidak mengatakannya. Jika mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bagaimana aku bisa menyelesaikan misi yang diberikan sistem kepadaku? Hong Dali berkata dengan nada yang tenang, jangan khawatir, aku tidak kekurangan uang sedikit ini, lakukan saja apa yang aku katakan. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Zhang Wonyang memberi hormat pada Hong Dali. Tuan Muda masih lebih pandai menghabiskan uang daripada saya. Mendengar ini, semua orang menggigil. Kalian berdua tidak hanya pandai menghabiskan uang, tetapi kalian berdua juga sangat boros. Bukannya kami tidak mengerti, hanya saja dunia berubah terlalu cepat. Tang Muxin cemberut dan berkata, aku ingin melihat apakah keberuntunganmu kali ini masih sama baiknya, segala sesuatu akan tunduk pada keberuntunganmu. Aku tidak percaya pepatah ini, aku akan mengabaikanmu. Lin Yanwei memeluk Tang Muxin dalam diam dan berkata dengan lembut, Muxin, selama Tuan Muda menyukainya, biarkan saja dia melakukannya, yang harus kita lakukan hanyalah mendukungnya, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Baiklah. Tang Muxin meniru Hong Dali dan mengendus hidung mungilnya yang lucu. Kakak Yanwei, kau terlalu memanjakannya. Bukankah kamu juga sama? Lin Yanwei tertawa pelan dan berkata, di permukaan, kamu menentangnya dalam segala hal, namun, sebenarnya hatimu peduli padanya, kan? Hehe, kamu bahkan menyadarinya, kakak Yanwei, kamu benar-benar hebat. Bab 96.
Krisis keluarga Tang. Sekarang setelah semua masalah penting telah diselesaikan, Hong Dali dengan tegas memberi waktu istirahat kepada para karyawan. Baiklah, semuanya, bersenang-senanglah hari ini, kecuali uang yang digunakan untuk mencari wanita. Aku akan membayar semua pengeluaran kalian yang lain, juga, bantu aku mencari pengembang game, aku akan membeli mereka secara langsung. Bermainlah sesuka hati, Tuan Muda akan membayar semua biayanya, itulah berita paling membahagiakan yang mereka dengar hari ini. Semua orang berseru, terima kasih, Tuan Muda, atas kemurahan hatinya. Kemudian, mereka keluar dari gedung itu secara bergelombang. Mereka yang ingin minum, minum. Mereka yang ingin menggoda, menggoda. Mereka tetap didukung oleh Tuan Muda mereka tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Tak lama kemudian, gedung itu hampir kosong. Ruang tamu yang tadinya penuh sesak kini kosong, hanya menyisakan Hong Dali dan kelompoknya. Hong Dali bersandar di sofa, menopang kepalanya dengan tangannya. Ia mendesah lega dan berkata, kita tidak bisa bermain di sana hari ini, terlalu penuh. Aku benci tempat yang ramai. Ketika ada banyak orang, suasana menjadi berisik dan berantakan. Rasanya seperti ada ribuan lalat yang berterbangan di sekitar telinganya. Hong Dali tidak menyukainya. Lin Yanwei sangat pengertian dan menghiburnya. Tuan Muda, bagaimana kalau kita jalan-jalan dengan anjing? Cuaca hari ini cukup hangat dan nyaman, akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, ini ide yang bagus. Tang Muxin juga setuju, tetapi dia merasa sedikit tidak senang pada akhirnya. Sayang sekali aku tidak membawa Xiao Xiaobai. Bukankah aku juga tidak membawa Xiao Xiao, pengasuhnya yang akan menjaganya? Hong Dali tiba-tiba berdiri dan berkata, temukan saja anjing-anjing acak dan mari kita jalan-jalan, para antek, ayo pergi. Baik, Tuan Muda. Sejak kalimat ini ada, hanya antek-antek Hong Dali yang menggunakannya sampai batas maksimal. Pada saat yang sama, rumah Tang Muxin. Ini dekat dengan jalur ketiga barat Tianjin, mendekati jalur keempat, dan hanya berjarak beberapa sungai. Rumah Tang Muxin berada di distrik Sangjing Grand Garden yang makmur. Secara normal, memiliki seorang putri yang cerdas dan seorang istri yang cantik, kehidupan Tang Ruisi seharusnya bahagia. Namun, suasana suram kini memenuhi rumahnya. Tang Ruisi duduk di sofa kulit asli, mengerutkan kening, dan merokok tanpa henti. Tang tua, jangan khawatir, jika kamu sampai khawatir dan merusak tubuhmu, itu hanya akan membuat kita berada dalam posisi yang lebih sulit. Forest Medical Enterprise akan mulai merayakannya. Yuan Jia baru berusia sedikit di atas 40 tahun ini, usia di mana seorang wanita paling menawan. Terutama karena dia juga sangat cantik, dan karakternya lembut seperti air. Namun, dia tidak seperti kebanyakan wanita yang penampilan dan kecerdasannya sangat bertolak belakang. Alasan mengapa Tang Muxin begitu cantik terutama karena gen luar biasa yang diwarisi dari ibunya. Tang Ruisi menarik napas dalam-dalam, mematikan puntung rokoknya, tersenyum dan berkata, pihak itu mengikuti dengan sangat ketat, aku tidak bisa santai sedikit pun, sekarang. Yang mana dari kedua perusahaan kita yang dapat menyelesaikan proyek penelitian terlebih dahulu akan muncul sebagai pemenang, pihak yang kalah mungkin kehilangan semua modal yang digunakan dalam proyek penelitian, lagi pula, di bidang penelitian medis, orang yang berhasil dan mengumumkannya di berita terlebih dahulu akan menyebabkan hasilnya diperbaiki, kemungkinan omsetnya akan sangat kecil saat itu. Berbicara tentang hal ini, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang uang yang aku pinjam dari keluarga Hong sebagian besar digunakan, jika kita gagal, aku tidak akan bisa menghadapi Hong Wei Guo dan istrinya lagi. Kau benar, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Yuan Jia mendesah pelan dan berkata, aku mengerti, tapi, Pak Tua Tang, bagaimana rencana penelitian kita bisa bocor? Bukan hanya rencana penelitian kita yang bocor, bahkan berkas-berkasnya juga dicuri, kalau kita tidak menemukan mata-mata itu, bahkan kalau kita menyelesaikan penelitiannya terlebih dahulu, kalau berkas-berkas itu dicuri sebelum kita menyelesaikan eksperimennya, posisi kita akan semakin sulit. Seorang mata-mata, hehe. Tang Ruisi tersenyum pahit dan berkata, orang ini terlalu pandai bersembunyi, aku sama sekali tidak punya ide, aku tidak punya petunjuk tentang siapa pelakunya, jika rencana kita tidak bocor, mengapa kita harus merendahkan harga diri dan meminjam uang dari keluarga Hong dengan hampir menjual putri kita untuk mempercepat proses penelitian? Hong Wei Guo mungkin tidak menyalahkanku, tetapi masalah ini adalah kesalahanku, aku merasa tidak enak di hatiku, desah, jika Xin Xin menyukai Hong Dali, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi kenyataannya dia tidak menyukainya, ayah sepertiku. Aku tahu kamu cemas, tapi jangan seperti ini, kalau kamu jatuh sakit, keadaan akan semakin buruk. Yuan Jia menghela napas dan berkata, yang bisa kita lakukan sekarang adalah lebih berhati-hati, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi, setidaknya sebelum kita bisa yakin bahwa kita tidak akan kalah, meskipun anak Dali itu suka menyia-nyiakan uang, kebaikannya tidaklah buruk, kalau tidak, Xin Xin tidak akan keluar dan sering bermain dengannya, jangan cemas lagi, mari kita lakukan semuanya selangkah demi selangkah,
kalau mereka benar-benar bisa bersama, itu mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula, uang bukanlah segalanya, kebaikanlah yang lebih penting. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan sekarang adalah tubuh Dali tampaknya terlalu lemah. Aku takut dia akan menghela napas. Ya, itu juga yang aku khawatirkan. Aku takut Xin akan menjadi janda di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mereka bersama. Siapa yang tega melihat putri mereka sendiri menghadapi nasib seperti itu, tapi melihat keadaan saat ini, kita hanya bisa membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tang Ruisi menarik napas perlahan. Oh benar, jangan beritahu Xin tentang masalah keluarga, aku tidak ingin dia khawatir. Ya, aku tahu, jangan khawatir. Hong Dali tentu saja tidak tahu tentang hal-hal yang terjadi di keluarga Tang. Dia membawa 2 ekor anjing samoyed, Tang Muxin membawa 2 ekor anjing chow chow, sementara sang pengemudi sangat menyukai Labrador. Kesembilan antek itu masing-masing membawa 2 ekor anjing Tibetan Mastiff, sementara Lin Yanwei dan Zhang Kai sama-sama mengenakan kacamata hitam dan syal, masing-masing membawa 2 ekor anjing husky. Sekelompok orang berjalan di jalan, membuat seluruh area dekat Yelai Siang di putaran keempat menjadi riuh. Semua penumpang berjalan menjauh dari mereka, menjaga jarak setidaknya 10 meter lebih, karena takut anjing-anjing itu akan marah dan bergegas turun serta menggigit mereka. Tentu saja, tingkat orang yang melihat kembali ke mereka adalah 100% pasti. Ah, ini sangat membosankan. Meskipun orang-orang yang menoleh ke belakang jumlahnya sangat banyak, Hong Dali tetap merasa bosan. Sambil berjalan, dia menguap. Tidak ada yang menarik untuk dimainkan, adakah di antara kalian yang bisa memikirkan sesuatu untuk disia-siakan? Tidak, sama sekali tidak. Tang Muxin menggelengkan kepalanya dengan marah. Jalan-jalan dengan anjing sekarang sudah tidak buruk lagi, menurutku ini sudah cukup bagus. Lihat 2 anjing chow-chow ini, bukankah mereka menyenangkan? Ah, aku sudah selesai membaca novel, dan sekarang tidak ada acara menarik di televisi juga. Hong Dali merasa bahwa ia akan hancur. Mereka sekarang telah berjalan ke bukit kecil di dekat Danau Fengyuan yang sebelumnya ia bawa. Hong Dali melihat ke puncak bukit. Benteng gunung belum mulai dibangun, aku bahkan tidak bisa pergi ke sana dan merasakan menjadi seorang raja bandit. Merasakan depresi Hong Dali, Tang Muxin pun ikut tertekan. Ya, setelah dipikir-pikir lagi, memang tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, acara televisi juga tidak menarik sama sekali, membosankan sekali. Tepat sekali. Hong Dali cemberut. Setidaknya syuting drama yang menarik, atau bahkan membuat acara pencarian bakat, Acara pencarian bakat. Tunggu, coba kupikirkan. Hal ini benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini layak diselidiki. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Cahaya dari matanya hampir membutakan Tang Muxin. Dali, ide jahat macam apa yang kamu miliki sekarang? Aku peringatkan kamu, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya lagi. Keberuntungan seseorang ada batasnya. Keberuntungan seseorang ada batasnya, tetapi tidak ada batas kemampuannya. Hong Dali bertepuk tangan dengan keras, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Mari kita buka pertunjukan lagi. Hahaha, kali ini, mari kita buka pertunjukan bakat. Pertunjukan bakat, teriak Tang Muxin. Bukankah aku dan Suster Nianwei tidak cukup untuk kau lihat, kau masih ingin membuat pertunjukan bakat? Lin Yanwei yang berada di samping mengerutkan bibirnya, tersenyum dan berkata, acara bakat yang Tuan Muda bicarakan bukanlah kontes kecantikan, kan? Tuan Muda tampaknya bukan orang mesum seperti itu. Hehe, Kakak Nianwei mengenalku dengan baik. Akhirnya, dia punya sesuatu untuk dilakukan. Hong Dali merasa sangat senang. Acara bakat yang kumaksud sebenarnya seperti kontes menyanyi, beberapa penyanyi akan bernyanyi di atas panggung, dan penonton akan memberi mereka poin, yang terakhir di tempat akan dikeluarkan, nama kompetisinya adalah, Aku Penyanyi. Bab 97. Persiapan untuk, Saya Seorang Penyanyi. Saya Seorang Penyanyi. Nama ini sangat mengagumkan, dan Hong Dali merujuknya dari acara di kehidupan sebelumnya, yang juga disebut, Saya Seorang Penyanyi. Dapat dikatakan bahwa acara tersebut menciptakan keajaiban yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Hong Dali menjelaskannya dengan sangat sederhana, tetapi Zhang Kai adalah seorang profesional di bidang ini. Dia bertanya dengan ragu, Tuan Muda, membuat acara seperti itu, selain yang lain, musim pertama acara ini tidak akan memiliki reputasi apapun, tanpa cukup banyak penonton. Bagaimana kita bisa membuatnya terkenal? Jika rating pemirsa terlalu rendah, stasiun TV akan menghentikannya. Jika Nianwei bergabung dengan acara tersebut, reputasinya akan cukup, tetapi kompetisi seperti itu di mana hasilnya sudah jelas, itu tidak akan menarik. Ia tidak sedang menyemangati Lin Yanwei, tetapi dengan ketenaran dan kemampuan Lin Yanwei saat ini, menjadi yang pertama setiap waktu bukanlah tugas yang sulit. Untuk acara ajang pencarian bakat semacam ini, reputasi merupakan faktor besar yang menentukan berhasil atau tidaknya acara tersebut.
Bagaimana mungkin aku meminta Suster Nianwei untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti itu? Hong Dali tertawa dan berkata, kita bisa menghabiskan uang untuk merekrut selebritas, rekrut penyanyi kelas 2 dan 3 dari dunia musik, atau selebritas yang baru saja debut dan ingin membuktikan diri, masih ada cukup banyak penyanyi yang cakap dari penyanyi kelas 2 dan 3, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan diri, mereka yang baru saja debut dan ingin membuktikan diri juga akan bersedia bergabung, ditambah lagi, aku akan memberi mereka beberapa keuntungan, seharusnya tidak menjadi masalah. Ya, kurasa itu akan berhasil. Kali ini, Tang Muxin yang memutuskan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Hong Dali bertanya dengan heran, mengapa kamu setuju begitu saja kali ini? Tang Muxin tersenyum dan menjawab, mempekerjakan penyanyi kelas 2 dan 3 serta selebriti kecil yang baru saja debut tidak akan menghabiskan banyak biaya, kan? Kau hanya tahu cara mencegahku menyia-nyiakannya. Hong Dali bergumam. Kau masih sangat muda, tapi kau sudah punya aura seorang ibu rumah tangga. Tang Muxin dengan tegas mengabaikan kata-kata Hong Dali. Dia langsung menarik sisanya dan berbalik. Ayo kembali dan rencanakan secara terperinci. Dengan sangat cepat, semua orang kembali ke gedung Chen Hui dan menuju ke kantor di Chaiwei Entertainment yang berada di lantai 9. Setelah memasuki ruang pertemuan, Zhang Kei mengeluarkan papan tulis besar dan menulis, saya seorang penyanyi, di atasnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kadang-kadang, akan ada juga beberapa pertunjukan bakat. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Hanya saja para penyanyi akan naik ke panggung dan bernyanyi, kemudian para juri akan memberi mereka nilai dan membagi mereka ke dalam beberapa tingkatan. Jika tidak ada yang baru atau istimewa, pertunjukan bakat tersebut tidak akan berhasil. Melihat semua pertunjukan bakat lainnya sejauh ini, kebanyakan dari mereka bergantung pada latar belakang cerita penyanyi untuk memengaruhi suasana hati penonton, suara nyanyian mereka tidak begitu penting. Saya pikir, saya seorang penyanyi, milik yang master memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena mengikuti tren akan sulit muncul dari acara pencarian bakat lainnya, sebaiknya kita melawan arus, kita tidak akan bermain-main dengan cerita latar dan emosi mereka, kita hanya akan menyatakan bahwa kita akan menilai mereka hanya berdasarkan suara dan musik mereka. Saya pikir dengan dibarengi dengan iklan yang bagus, IAMA Singer, milik yang master yang sangat langka di negara kita akan berhasil menarik perhatian pemirsa, itu seharusnya bukan hal yang sulit. Ya. Sebagai selebritas wanita dengan pertumbuhan kekayaan bersih tercepat, persepsi Lin Yanwei terhadap industri hiburan cukup akurat. Dia setuju dan berkata, aturlah dengan benar, seharusnya tidak ada masalah. Hong Dali berbaring di meja, mendengus dan berkata, pokoknya, begitulah adanya, aku hanya tertarik menghabiskan uang, tujuanku hanya untuk bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang adalah hobiku, bantu aku memikirkan siapa yang harus dicari, dan kira-kira berapa banyak uang yang dibutuhkan. Zhang Kei mondar-mandir di ruang pertemuan. Sambil berjalan, dia berkata, masalahnya sekarang adalah acara pencarian bakat lain dapat dengan mudah mencari orang biasa untuk menjadi kandidat, tetapi bukan hal yang mudah untuk menemukan penyanyi profesional untuk bersaing di atas panggung. Penyanyi terkenal akan mempertimbangkan menang dan kalah, mereka mungkin tidak mendapatkan apapun jika menang, tetapi nilai mereka akan turun drastis jika kalah, sedangkan untuk penyanyi kelas 2 dan 3, penonton tidak mengenal mereka, mereka tidak akan membantu meningkatkan rating penonton, mendapatkan sponsor, atau bahkan menarik penonton. Dia ingin mengatakan mendapatkan sponsor, tetapi mengingat cara Hong Dali, dia dengan tegas berhenti di bagian itu. Kemudian, Lin Yanwei mengangguk dan berkata, akan lebih baik untuk mengundang mereka yang sudah lama terkenal tetapi tidak terlalu aktif di dunia musik saat ini. Saudari Kei, apakah Anda punya saran yang bagus? Calon seperti itu, biar kupikirkan. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Kei berjalan 2 putaran lagi. Tiba-tiba, matanya berbinar. Aku memikirkan seseorang, kita bisa mengundang Chu Zongqin, dia seharusnya tidak terlalu sulit untuk diundang. Chu Zongqin. Hong Dali menggunakan sikunya untuk menopang kepalanya. Bingung, dia bertanya, siapa itu? Zhang Kei tahu bahwa Hong Dali biasanya sangat riang, wajar saja jika dia tidak mengenal orang seperti itu. Karena itu, dia segera memperkenalkan, Chu Zongqin adalah salah satu penyanyi paling terkenal di negara kita pada tahun 90-an, dia adalah sosok yang sangat baik, telah menjadi lebih rendah hati dalam beberapa tahun terakhir, dan jarang muncul di TV lagi, namun, dia jelas seorang ahli di dunia musik, jika dia bisa datang, dengan papan nama sebesar itu, kita tinggal mencari beberapa orang lain, dan itu akan berhasil. Bagus, bagus. Hong Dali menepuk meja dengan gembira. Gunakan 500.000 yuan untuk mengundangnya, ya, benar, untuk acara kita, itu seharusnya menjadi hadiah, kalau tidak, tidak akan ada gunanya kompetisi, jika tidak ada hadiah,
bagaimana aku bisa menghabiskan uang, beginilah seharusnya, juara pertama akan mendapatkan 1 juta yuan, yang dikeluarkan akan mendapatkan 200.000 yuan sebagai hiburan, kalau begitu, bukankah kita kekurangan selebriti, mereka yang bergabung dengan acara, selama mereka bersedia, mereka dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan kita, mereka pasti tidak akan kekurangan keuntungan di masa depan. Tang Muxin cemberut dan bergumam, dia benar-benar punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan, hanya beberapa kata dan itu sudah termasuk 2 juta yuan. Begitulah cara dunia, kupikir kali ini kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Sayangnya, di bawah lingkaran cahaya uang Hong Dali yang begitu terang hingga dapat membutakan orang lain, ketidakpuasan kecil Tang Muxin hanya bisa menjadi kecil. Atas perintah Hong Dali, masalah ini pada dasarnya telah diputuskan. Zhang Kai tersenyum dan berkata, jika Chu Zongqin datang, penyanyi terkenal lainnya seperti Shen Rui, Li Xiao, dan Panda juga harus bersedia berpartisipasi. Berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, namun, jika Chu Zongqin benar-benar datang, dia akan sangat membantu kita, Tuan Muda, apakah menurut Anda untuk babak pertama? Dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi semua yang hadir tahu apa yang dimaksudnya. Hong Dali tidak bodoh. Dia tentu tahu apa yang ingin dikatakannya. Aku mengerti, untuk ronde pertama. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami karena telah membantu kami menarik perhatian penonton. Ya, untuk ronde pertama, semua penonton akan diberikan ponsel mewah. Kau tahu maksudku. Zhang Kai mengangguk dan berkata, ya, selama Tuan Muda setuju, untuk putaran pertama, kita harus memastikan bahwa Chu Zongqin mendapat tempat pertama. Jika tidak, dengan ketenarannya dan membawa begitu banyak selebritas lain bersamanya, dan membantu meningkatkan rating penonton, jika dia berakhir di beberapa posisi terakhir, itu tidak akan terlihat bagus. Sekarang, tidak ada masalah lagi. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Hong Dali berdiri. Aku lelah, saatnya pulang. Sambil berkata demikian, dia memanggil Zhang Kai. Oh benar, Sister Kai, setelah Unexpectedly selesai diproduksi, jangan kirim dulu, berikan aku salinannya dulu. Hehe, ini film pertamaku, aku harus membiarkan orang tuaku menontonnya dulu, baru setelah itu orang lain boleh menontonnya. Baiklah, saatnya pulang dan tidur. Bab 98. Tuanmu. Ayah, Ibu, aku kembali, sapa Tang Muxin saat tiba di depan pintu rumahnya setelah menaiki Soaring Angel milik Hong Dali. Ia kemudian melepas sepatu bot kulit kecilnya dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia memeluk leher ayahnya, Tang Ruisi, dari belakang dan bertanya sambil menyeringai, Ayah, apakah pekerjaanmu hari ini melelahkan, mau aku bantu memijat bahumu? Di rumah, Tang Ruisi adalah pilar pendukung dan memiliki kemampuan hebat. Dia adalah idola Tang Muxin sejak dia masih kecil. Saat dia sampai di rumah, hal pertama yang dia pikirkan adalah membantu ayahnya menghilangkan rasa lelahnya. Hehe, aku tidak lelah, istirahatlah, Sin Sin. Tang Ruisi masih mengenakan rompi abu-abu kehijauan dan memegang pipa tembakau tembaga. Dia mengisapnya, tersenyum dan bertanya, Sin Sin, bagaimana harimu, apakah kamu senang? Tidak apa-apa, Dali, anak yang boros itu, benar-benar tahu cara menghabiskan uang. Tang Muxin menggendong anjing terrier, Xiao Xiaobai, yang berjalan ke arahnya. Dia hendak membelai bulu putihnya yang pendek ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengamati Tang Ruisi. Dia kemudian bertanya, Ayah, sepertinya kondisi mentalmu sedang tidak baik hari ini, mengapa matamu merah, apakah ada yang salah dengan perusahaan? Tidak. Tang Ruisi terdiam sejenak dan buru-buru berkata, apa yang bisa salah di perusahaan, jangan khawatir, ibumu bertanya, bagaimana kabarmu selama beberapa hari terakhir di sekolah, apakah Liu Mingcheng datang dan mengganggumu lagi? Sebenarnya tidak, dia benar-benar dikalahkan oleh Dali. Tang Muxin yang tampak teralihkan, menjawab lalu menggendong Xiao Xiaobai dan berlari ke kamarnya. Dia melanjutkan, Ayah, aku mau tidur, aku harus sekolah besok pagi. Gadis kecil, istirahatlah dulu, hehe. Tang Ruisi tersenyum dan menjawab sebelum kembali melanjutkan merokoknya. Tang Muxin menggendong Xiao Xiaobai dan berbaring di tempat tidurnya sambil merasa kesal. Melihat mata ayah yang merah, pasti ada yang salah dengan bisnisnya, jika dia tidak memberitahuku, itu pasti berarti dia takut aku akan khawatir, tapi bukankah aku sudah khawatir? Setelah berpikir demikian, Tang Muxin menghela napas dalam-dalam dan terus berpikir, tapi apa yang bisa salah dengan perusahaan ayah, aku tidak tahu pasti, bahkan jika aku tahu, aku tidak akan membantu apapun, apa yang harus aku lakukan, ini sangat mengkhawatirkan. Dia berbaring di tempat tidurnya, terlalu gelisah untuk tertidur. Akhirnya, dia memikirkan Hong Dali dan tersipu. Dia berpikir dalam hati, aneh, mengapa aku malah memikirkan si anak ajaib ini, Dali, tapi. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, tapi keberuntungan Dali selalu hebat, mungkin dia bisa punya solusi. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan,
dia bahkan tidak tahu masalah apa yang dihadapi perusahaan ayahku. Bagaimana dia bisa tahu apa yang harus dilakukan, tapi tanpa diduga, memang memiliki slogan dari perusahaan ayahku. Mungkin itu bisa berguna. Akhirnya, Tang Muxin menggenggam kedua tangannya sambil berbaring di tempat tidur dan berdoa. Dewi, mohon berkati tanpa diduga, sehingga ini akan menjadi hit besar. Mungkin ini akan meningkatkan penjualan farmasi perusahaan ayahku. Mohon berkati dia. Tak lama kemudian, dia perlahan tertidur. Di dalam clubhouse pribadi di sepanjang Klan Road. Klub pribadi ini tidak tampak mewah di permukaan, tetapi merupakan bangunan khas bergaya Hui dengan area kaca yang luas di atapnya, dan di tengahnya terdapat atrium dengan kolam berwarna biru tua. Bahkan ada rumpun besar tanaman bambu di samping kolam. Di kolam tersebut, terdapat puluhan ikan mas merah yang berenang santai. Di antara keempat dinding, satu dinding dipenuhi dengan berbagai jenis teh Longjing kualitas terbaik, satu dinding dipenuhi dengan koleksi barang antik yang luar biasa, satu dinding dipenuhi dengan buku-buku, dan dinding yang tersisa adalah lukisan dinding mural bunga penabur peri kota Dunhuang. Dan saat ini, di dalam atrium ini, yang tidak memancarkan sedikit pun kekonyolan, dua orang tengah duduk dan minum teh sambil berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, berdada besar dan sebagian kepalanya botak. Duduk di seberangnya adalah seorang pria muda berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan setelan jas yang pas. Meskipun mereknya tidak mencolok, itu jelas bukan sesuatu yang murah. Dia memiliki alis yang mencolok, bibir tipis, mata burung phoenix merah, dan fitur yang paling mengesankan adalah dahinya. Dia memiliki tanda lahir merah tepat di tengah dahinya, seperti mata ketiga Erlang Sen yang legendaris. Meskipun kedua pria itu minum teh, status mereka tidak sama. Pria parubaya berdada besar itu duduk di sana dengan keringat dingin, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Sebaliknya, pemuda itu duduk sesuka hatinya dan bahkan mengambil segenggam kacang untuk dimasukkan ke dalam mulutnya sesekali. Direktur Zhao, janji temu ini bukan hanya untuk melihatmu gemetar, kan? Kedua pria itu duduk sebentar lagi, dan pemuda itu mengambil segenggam kacang tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya lagi. Dia mengunyahnya dengan santai, menyesap tehnya, dan melanjutkan, apa yang Anda punya untuk saya, kesabaran saya terbatas. Ya. Direktur Zhao yang berdada besar mengeluarkan sapu tangan putih dari saku kemejanya untuk menyeka keringat dingin di dahinya dan melanjutkan, Tuanmu, saya di sini untuk berbicara dengan Anda mengenai Lin Yanwei. Oh, seru tuanmu dan tiba-tiba tertawa. Apakah Anda berbicara tentang penyanyi wanita yang menjadi terkenal di dunia hiburan beberapa hari ini, Dewi Lin Yanwei? Ya. Direktur Zhao menggertakkan giginya dan melanjutkan, dia sebelumnya ada di perusahaan kita, namun, dia diincar dan diburu oleh Tuan Muda Hong Dali dari keluarga Hong dari ibu kota. Mengenai masalah ini, saya tidak bisa tinggal diam, jadi saya ingin meminta bantuan Anda, bahkan jika perusahaan kita tidak bisa memilikinya, perusahaan lain juga tidak bisa. Petui. Sirmu mencibir dan melanjutkan, mencoba memanfaatkanku, aku tidak takut pada keluarga Hong. Tetapi apakah kau benar-benar berpikir aku akan setuju untuk menciptakan musuh yang begitu besar untuk hal seperti itu? Aku memang mencintai wanita, tetapi tidak segila dirimu. Dia mencibir lagi dan melanjutkan, mencoba terdengar menyedihkan, bukankah itu hanya karena kau selalu ingin meletakkan tubuhmu yang berminyak di atas tubuh Lin Yanwei tetapi tidak berhasil, dan akhirnya, kau memutuskan untuk membiarkannya pergi? Apakah kau pikir aku bodoh, mengingat bakat Nona Yanwei? Jika kau tidak memiliki keinginan yang egois seperti itu, dia pasti sudah menjadi orang besar sejak lama, menyesalinya sekarang, dasar babi. Ya, aku memang bodoh. Direktur Zhao menamparkan dirinya sendiri dua kali dengan keras dan melanjutkan, aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Setiap kali aku melihatnya begitu sukses, hatiku terasa berdarah. Puluhan juta dolar, hilang begitu saja. Jangan salahkan orang lain atas kebodohanmu, kata sirmu dengan nada menyeramkan. Jika kamu tidak mentraktir ayahku makan saat kamu masih kecil, aku akan menyuruh seseorang untuk memukulmu sampai semua minyak di perutmu keluar. Jangan takut pada musuh, tapi pada sekutu yang bodoh. Pepatah ini dibuat untukmu. Tuanmu, aku. Direktur Zhao hendak mengatakan sesuatu ketika tuanmu mencibir dan menyela. Baiklah, kebaikan yang diberikan ayahku padamu, aku akan membalasnya. Minggirlah, sejauh mungkin dari pandanganku. Setelah beberapa hari, jika aku punya waktu luang, aku akan pergi ke ibu kota untuk melihatnya. Ya, kalau begitu, aku pamit dulu, aku pergi sekarang. Setelah meninggalkan gedung klub, bibir Direktur Zhao membentuk senyum tipis dan kejam saat dia berkata, tidak seorang pun mendapatkan apa yang tidak bisa aku miliki. Sementara itu, sirmu, yang masih berada di dalam gedung klub, dengan sebuah tamparan keras, benar-benar mematahkan sebuah bangku kayu kecil menjadi dua, sambil tersenyum dan berkata, Hong Dali, demi pemborosan, kamu benar-benar membantu seorang bintang untuk menjadi terkenal, sungguh menarik. Baiklah, karena aku cukup bebas, aku akan melihat seberapa mampu kamu sebenarnya.
Bab 99. Pria sejati. Ah, ini benar-benar merepotkan. Hong Dali duduk dengan kaki disilangkan di tempat tidurnya. Dia menatap penisnya yang kecil. Oh tunggu, itu salah, itu tidak bisa disebut penis kecil sekarang. Seharusnya disebut burung besar, tidak akan malas. Sialan. Memikirkan hal ini, Hong Dali merasakan sakit di buah zakarnya dan memaki. Kemudian, dia mengusap wajahnya dengan marah. Sekarang aku punya 20 poin atribut lagi, haruskah aku menambahkannya, atau menambahkannya? Jika ia menambahkannya, ia takut burungnya akan menjadi terlalu besar, benda ini lebih baik jika sedikit lebih besar, tetapi jika terlalu besar, memiliki sesuatu yang menonjol di sana bahkan ketika ia sedang berjalan-jalan cukup menyebalkan. Namun jika ia tidak menambahkannya, Hong Dali merasa tidak sanggup menahan godaan. Bagaimanapun, semua pria menginginkan burung mereka lebih besar. Jadi, Hong Dali telah duduk dalam posisi ini di tempat tidurnya selama 1 jam penuh. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menahan godaan. Dia menggigit giginya dengan keras. Semuanya sia-sia. Aku tidak percaya bahwa hanya 20 poin atribut ini dapat membuat penis kecilku menjadi lebih besar. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan antarmuka sistem dan menggunakan poin atributnya. Cahaya keemasan yang biasa, mula-mula memancar dari sekujur tubuhnya, lalu berkumpul di atas penisnya yang kecil. Kali ini, prosesnya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Lagi pula, poinnya hanya setengah dari sebelumnya. Karena itu, setelah beberapa saat, cahaya keemasan itu benar-benar menghilang. Dan Hong Dali akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya dan menatap penis kecilnya. Untungnya, 20 poin terakhir tidak menyebabkan penis kecilnya membesar banyak. Dari apa yang dilihatnya, penisnya hanya membesar sedikit. Mengenai perubahan lainnya, dia tidak tahu apakah ada. Situasi macam apa ini? Hong Dali merasa penasaran. Tidak bertambah besar, lalu kemana perginya 20 poin itu? Setelah berpikir sejenak, Hong Dali akhirnya sadar. Ya ampun, jangan bilang itu ditambahkan ke daya tahan untuk kemampuan seksual. Bagus ini, pria sejati harus bisa bertahan. Ngomong-ngomong, sistem ini memang luar biasa. Setelah berpikir sejenak dengan bangga, Hong Dali mengeluarkan antarmuka sistem dari dalam pikirannya lagi. Di atasnya tertulis, atribut kesehatan, 100, kemampuan seksual, 100, misi saat ini, pemborosan ketiga kalinya, persyaratan misi, memboroskan 15 juta yuan dalam waktu sebulan, nilai yang diboroskan saat ini, 7.546.415, waktu yang dihabiskan saat ini, 12 hari 17 jam, hadiah misi, tambahan 15 poin atribut. Yup, masih oke. Sudah setengah jalan, lumayan. Saat ini, ia masih punya waktu 18 hari lagi. Jika dihitung dengan cermat, situs web Zhongdian masih perlu melanjutkan iklan, The Gale Flash juga masih dalam tahap syuting, IAM Hasinger masih dalam tahap persiapan, dan ada juga area luar Gunung Tianjing yang akan mempekerjakan orang untuk membersihkan sampah. Jika dihitung semua itu, ia seharusnya bisa menyelesaikan misinya dalam waktu lebih dari 17 hari ini. Sebenarnya, tidak masalah jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya. Lagi pula, tidak ada hukuman. Yang benar-benar dikhawatirkan Hong Dali adalah memaksimalkan semua statistiknya untuk melihat seperti apa sistemnya setelah ditingkatkan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia yakin akan ada hal-hal menarik yang muncul setelah peningkatan. Mengenai apa sebenarnya itu, siapa yang tahu? Apapun masalahnya, sistemnya sudah luar biasa. Tidak mungkin lebih buruk lagi, bukan? Keesokan paginya, Hong Dali sedang membaca novel dengan bosan di kelas. Pada saat yang sama, di pintu masuk sekolah. Sekelompok mahasiswa kulit hitam berkumpul di sana, jelas terbagi menjadi 2 kelompok berbeda. Totalnya ada 100 orang lebih, dan terlihat bahwa badai tampaknya akan segera terjadi. Liu Mingcheng, murid tahun pertama kami dan kalian murid tahun kedua selalu berpisah. Apa kau pikir karena itu kami takut padamu, dasar brengsek? Apa yang kau lakukan dengan membawa begitu banyak orang untuk menghalangi gerbang sekolah? Seseorang berdiri di depan Liu Mingcheng dengan alis terangkat ke atas dan tangannya memegang sapu, menatap dengan marah ke arah kelompok yang terdiri dari 50 orang lebih yang menghalangi gerbang sekolah, yang dipimpin oleh Liu Mingcheng. Usianya sekitar 17 tahun, mengenakan seragam mahal, dan rambutnya disisir runcing. Dia cukup tampan, dan tingginya sekitar 1,75 meter. Ciri yang paling mencolok adalah kepala naga yang ditato di sisi leher kirinya, yang tampak menggeliat ke arah dadanya. Di sekolah menengah ini, satu-satunya orang yang berani menentang Liu Mingcheng, selain Hong Dali, adalah pendatang baru dari tahun pertama, tuan muda besar keluarga Bu Lixue. Keluarga Bu Lixue sedikit lebih lemah daripada keluarga Hong dan keluarga Liu, tetapi tidak banyak. Berbeda dengan Hong Dali yang boros dan Liu Mingcheng yang arogan dan lalim,
meskipun Bu Lixue memiliki sifat yang muram, ia sangat mengutamakan kesetiaan kepada teman-temannya. Ia adalah pemimpin yang diakui oleh semua siswa tahun pertama, dan kedudukannya di hati mereka sama dengan Hong Dali dan Liu Mingcheng. Udara penuh bau kembang api, dan satu percikan saja bisa mengubahnya menjadi perkelahian kelompok. Liu Mingcheng menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada dingin, Bu Lixue, beberapa hari ini kalian menyebarkan rumor di sekolah, sangat menyenangkan, bukan? Awalnya, aku bertanya-tanya mengapa berita ini menyebar begitu cepat, tapi kemudian, aku tahu bahwa kalian, siswa tahun pertama, yang berada di balik ini, Bu Lixue, ini belum waktunya kelas, bukankah sebaiknya kita selesaikan dendam kita sekarang? Kau meminta jawaban dariku, tidak apa-apa. Bu Lixue berkata dengan galak, Dayao adalah teman sekelasku, aku akan memikul tanggung jawab atas masalah ini untuknya. Baiklah, kau cukup jantan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Liu Mingcheng marah dan mengepalkan tinjunya. Kau benar-benar memiliki aura seperti pemimpin triad, sayangnya, semuanya berakhir di sini. Liu Mingcheng mengangkat tangannya sambil berkata demikian, hendak meneriakkan sinyal untuk memulai pertarungan. Namun tepat pada saat itu, sesuatu terjadi. Pertama, serangkaian suara gemuruh mesin terdengar dari jauh dan muncul di belakang mereka dalam sekejap mata. Biasanya, di SMA ini, bukan hal yang aneh bagi siswa untuk mengendarai mobil mewah atau mobil sport ke sekolah. Namun, mobil dengan mesin sekeras itu masih jarang. Itu bukan suara bising biasa, melainkan suara logam berat, jenis suara yang hanya dapat didengar saat mesin mencapai tenaga kuda tertentu. Ledakan. Udara dan bumi berguncang saat sebuah mobil sport hitam super ramping berhenti di belakang semua orang, menghadap gerbang sekolah. Mobil sport itu hampir 2 kali lebih besar dari mobil sport biasa, seluruhnya berwarna hitam. Di bawah sinar matahari, lampu-lampu yang terang dan warna-warna yang cerah dapat terlihat. Mobil itu bahkan lebih indah daripada Lamborghini dari kehidupan Hong Dali sebelumnya. Sekarang, seluruh mobil itu sedikit bergetar, dan percikan api terus-menerus menyembur keluar dari pipa knalpot. Awalnya, para siswa tidak menyadarinya karena mereka akan memulai perkelahian. Namun, seseorang segera menyadari ada yang tidak beres. Setelah menoleh karena penasaran dan melirik, dia langsung gemetar. Ketakutan yang tak berujung terdengar dari suaranya. Itu Blood Consort ada di sini. Bab 100. Jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Kakak selir darah. Liu Mingcheng, yang beberapa saat lalu seperti jenderal kuat dari medan perang, langsung tercengang. Setelah beberapa saat linglung, Liu Mingcheng berteriak putus asa, mengapa dia datang hari ini, semuanya, lari. Sebenarnya, bukan hanya Liu Mingcheng yang ketakutan. Bahkan Bu Lixue, yang berdiri di seberangnya, menjadi takut dan berteriak, lari. Namun, semuanya sudah terlambat. Gelombang suara mesin yang berisi logam dapat terdengar saat lampu depan mobil Sister Blood Consort ditarik. Kemudian, di bawah sinar matahari, 4 senapan mesin Gatling muncul di posisi lampu depan semula. Pada saat ini, para siswa yang menghalangi gerbang sekolah baru saja mulai melarikan diri. Astaga! Gelombang, zizi, yang cepat terdengar. Dalam sekejap mata, keempat senapan mesin Gatling mulai berputar liar, dan masing-masing senapan mesin menembakkan selusin peluru BB putih seukuran kuku jari kelingking. Ya, itu adalah jenis peluru BB yang paling umum dalam pistol mainan untuk anak-anak. Namun, jika bom BB ditembakkan dengan pistol mainan yang ditujukan untuk anak-anak, kekuatan hantamannya akan sangat kecil. Namun, akan sangat berbeda jika digunakan pada 4 senapan mesin Gatling milik Sister Blood Consort. Dalam sekejap mata, para siswa yang berada di dekat kendaraan yang ditumpanginya pun tersungkur. Yang beruntung hanya bajunya yang berlubang karena terkena peluru. Namun, bagi yang kurang beruntung, mereka menderita memar di sekujur tubuh. Dalam sekejap mata, para siswa yang menghalangi gerbang sekolah tersapu, dan gerbang sekolah akhirnya bersih dari orang-orang. Kemudian, mobil sport super itu perlahan-lahan menyimpan keempat senapan Gatlingnya dan, setelah mengeluarkan suara gemuruh dari mesin, ia melaju ke dalam kampus dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak yang disebabkan oleh gesekan antara ban mobil dan tanah. Hanya sekelompok pelajar yang tergeletak di tanah yang tersisa, bersama dengan peluru BB yang berserakan di mana-mana. Liu Mingcheng, yang sebelumnya tidak dapat berlari cukup cepat, terkena sekitar 10 tembakan. Ia tergeletak di tanah sambil menghirup udara dingin. Ia pernah menyaksikan sendiri kekuatan peluru BB tersebut sebelumnya. Peluru BB dapat menembus kardus setebal 3 mm dari jarak 20 meter. Meskipun tertembak tidak berakibat fatal, namun akan menyebabkan korbannya terluka selama beberapa hari. Itu jelas dapat dianggap sebagai mesin pembunuh raksasa. Kenapa aku begitu tidak beruntung? Liu Mingcheng mendesah. Kenapa Sister Blood Consort datang ke sekolah hari ini?
Jika bukan karena kamu menghalangi jalan Sister Blood Consort, mengapa dia repot-repot mengambil tindakan terhadap kita? Kondisi Bu Lixue tidak lebih baik dari Liu Mingcheng. Apa-apaan ini, aku tertembak bahkan saat berbaring hari ini, masalah ini belum selesai, tunggu aku membalasmu. Mereka berdua mulai mengumpat sambil berbaring di tanah, tetapi tidak seorang pun berani menyebut nama selir darah. Jika selir darah, Lin Chuyin, mendengar sesuatu tentangnya, dengan pikirannya yang tidak rasional, dia pasti akan membunuh mereka. Di dalam lingkungan sekolah, Sister Blood Consort akan datang ke sekolah, ayo berlari, semuanya. Banyak sekali siswa yang berlarian sambil berteriak. Kali ini, kecepatan pengiriman pesan itu berkali-kali lebih cepat daripada julukan Liu Mingcheng, burung kecil, bukan pemalas. Hanya dalam waktu 1 menit, hampir tidak ada sosok yang terlihat di seluruh kampus. Dengan rambut birunya diikat menjadi 2 ekor kuda, suster selir darah, Lin Chuyin, berjalan turun dari mobilnya dan perlahan berjalan menuju ruang kelas tahun kedua, kelas 14. Tepat setelah mencapai pintu masuk gedung kelas, dia dihadang oleh 4 siswa laki-laki. Sister Blood Consort, ku dengar kau sangat galak, semua orang di sekolah mungkin takut padamu, tapi kami tidak. Seorang siswa laki-laki berambut panjang mencibir. Entahlah seberapa kecil keberanian mereka, membuat mereka bersembunyi saat mendengar namamu. Ayah, setelah menyingkirkanmu hari ini, kami akan menjadi bos sekolah ini. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Setelah menyelesaikan pidatonya, 3 orang lainnya di sekitarnya mulai tertawa dan dengan arogan mengangkat gagang pel di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Keempat orang ini baru saja pindah ke sekolah ini. Setelah mendengar tentang legenda Sister Blood Consort, mereka langsung memutuskan untuk menantangnya saat dia datang ke sekolah. Selama mereka bisa mengalahkan Sister Blood Consort, mereka akan menjadi bos yang pantas di kampus, pilihan terbaik untuk menjadi orang yang mampu bertindak angkuh dan berkuasa di sekolah. Namun sangat disayangkan lawan mereka adalah Sister Blood Consort. Namaku Lin Chuyin. Saudari selir darah, Lin Chuyin, mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Matanya menyapu keempat orang itu sebelum berkata samar, atas namaku, target dikonfirmasi, mulai serangan. Suaranya sangat lembut, tetapi juga membawa ketidakpedulian yang tak terbatas, dengan sedikit emosi manusia. Bersamaan dengan mulai serangan, sepasang sarung tangan baja muncul di tangannya. Di tengah sarung tangan, ada logam emas bundar. Lalu, dia pindah. Telapak kakinya tampak terisi sepasang pendorong roket, yang menyebabkan hembusan udara mengalir keluar. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangannya sudah menempel di dada bocah itu. Suaranya tetap acuh tak acuh dan kejam saat dia berkata, 30.000 volt. Zilala. Suara gelombang arus terdengar, dan kemudian rambut panjang asli anak laki-laki itu berdiri tegak, menyebabkan dia tampak seperti landak dengan rambut berbulu. Kemudian, dia mengejang dan jatuh ke tanah, gemetar tanpa henti. Meskipun arus bertegangan 30.000 volt itu tinggi, arus yang mengalir melalui tubuh manusia sangat kecil, dan waktunya hanya berlangsung beberapa mikrodetik. Oleh karena itu, gelombang arus itu tidak akan menyebabkan kematian. Efeknya hampir sama dengan tongkat listrik yang kuat dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan demikian, hanya dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian. Namun, jika seseorang melancarkan serangan tiba-tiba pada bagian-bagian penting tubuh, itu akan menyebabkan sinkop terjadi. Jelas saja, siswa laki-laki berambut panjang itu tidak mampu lagi berdiri. Seluruh pertarungan berlangsung sangat cepat, hanya berlangsung 6 detik. Sister Blood Consort, Lin Chuyin, tampak baik-baik saja dan tidak mengalami pertarungan sebelumnya. Dia berjalan melewati keempat orang di tanah tanpa ekspresi sebelum menuju ke arah kelas. Di kelas tahun kedua, kelas 14. Ling Yi, yang menopang dagunya dengan tangan kanannya, tersenyum nakal. Orang-orang terbelakang dari kelas 8 itu bahkan berpikir untuk mencari masalah dengan Sister Blood Consort, seperti kata pepatah, jika seseorang tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Du Xinzhen, yang tertawa di samping, berkata, saya tahu dari ujung jari saya bahwa mereka pasti akan kalah. Set baju zirah rangka luar hampir selesai dibuat oleh Sister Blood Consort 6 bulan yang lalu, memprovokasi seorang ahli teknologi, hehe, sangat berani. Kali ini, Lang Hao tidak membantah, tetapi berkata, ngomong-ngomong, mengapa Sister Blood Consort datang ke sekolah hari ini? Dia tidak datang ke sekolah kecuali ada keperluan, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Ling Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Sister Blood Consort, semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak mengganggunya. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu kita harus mencari kesempatan untuk bertanya apakah kita dapat mengunjungi laboratorium eksperimennya? Aku benar-benar ingin melihat robot itu dan mendengar karya piano, First World, yang dimainkan oleh Tesla Coil, di laboratoriumnya lagi. Ya. Du Xinzhen mengangguk dan berkata, suara standar saat ini memainkan musik piano. Robot memainkan drum di samping. Itu harus diberikan,
Oh, itu sangat bagus. Oke, berhenti bicara, dia akan sampai di kelas dalam beberapa saat lagi. Sementara mereka masih berdiskusi, siswa yang bertindak sebagai penjaga bergegas kembali dan melaporkan temuan terbarunya. Suster selir darah tampaknya telah menemukan mesin baru hari ini. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.